Halo semuanya, perkenalkan aku Dwi Hanina Ayuning Tias dengan NIM 2402140001. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai konsep dalam pendidikan. Konsep dasar pendidikan sebagai suatu bidang keilmuan dan karakteristik keilmuannya. Pendidikan dipandang sebagai bidang keilmuan karena memiliki objek, kajian, teori, metode yang dikaji, serta tujuan untuk mengembangkan pengetahuan. Objek kajiannya yaitu manusia dalam proses belajar, perkembangan, dan interaksi sosial. Pendidikan bukan hanya praktik mengajar, tetapi juga proses mendidik yang membentuk karakter, kepribadian, dan mental peserta didik. Yang kedua, ada teori ilmiah dalam pendidikan. Teori ilmiah dalam pendidikan yaitu ada sistematis. Sistematis artinya pendidikan dijalankan dengan teratur dan langkah-langkah yang rapi sehingga proses belajar jadi lebih mudah dipahami. Peristiwa konkretnya yaitu sebelum mengajar, guru biasanya menyusun RPP sesuai kurikulum yang sudah ditentukan. Yang kedua ada rasional, yang artinya disusun berdasarkan penalaran yang logis, bukan sekedar intuisi atau perasaan. Jadi, cara mendidik dan mengajar tidak asal coba-coba, tapi dipikirkan dengan alasan yang masuk akal sehingga bisa dipertanggungjawabkan dan bermanfaat bagi perkembangan peserta didik. Yang ketiga, ada empiris, artinya didukung oleh data nyata dari hasil penelitian. Contohnya, penelitian menunjukkan bahwa metode belajar dengan permainan membuat siswa lebih cepat paham. Hal ini memudahkan teori pendidikan tidak hanya sebatas pendapat tetapi berdasarkan bukti. Yang keempat, ada universal, artinya bisa berlaku luas meski konteks budaya berbeda. Contohnya, teori bahwa anak lebih mudah belajar lewat praktik langsung. Yang ketiga ada objek kajian ilmu pendidikan. Dalam objek kajian ilmu pendidikan ada dua, yaitu objek material dan objek formal. Objek material manusia dalam proses belajar dan berkembang. Sedangkan objek formal proses dilakukan secara terencana, teratur dalam hal mengajari, membimbing seseorang menjadi pribadi yang berkembang dan memiliki karakter yang baik. Yang keempat, hubungan teori dan praktik. Ilmu pendidikan tidak hanya menghasilkan teori, tetapi juga memberi panduan untuk praktik seperti metode mengajar, strategi evaluasi, pengembangan kurikulum, hingga manajemen pendidikan. Dengan kata lain, pendidikan sebagai ilmu berfungsi ganda, mengembangkan pengetahuan dan mengarahkan praktik pendidikan. Teori dan praktik saling melengkapi dan membutuhkan sama lain. Yang pertama yaitu teori membimbing praktik, dengan memberikan petunjuk bagaimana cara melakukan sesuatu dengan benar. Misalnya, teori mengajar membantu guru memilih cara mengajar yang tepat supaya siswa lebih mudah untuk paham. Yang kedua, praktik menguji teori. Dengan melakukan praktik yang bisa dilihat mengenai teori tersebut sudah benar dan efektif. Selanjutnya, praktik menghasilkan pengalaman. Dari praktik, kita mendapat pengalaman nyata yang bisa digunakan untuk mengembangkan atau menyesuaikan teori. Yang kelima, ada tujuan ilmu pendidikan. Memberikan pemahaman tentang proses belajar dan pembelajaran, menghasilkan ide-ide atau cara baru yang membantu menyelesaikan masalah di dunia belajar dan mengajar, menjadi dasar dalam merancang kebijakan pendidikan, kurikulum, dan strategi pembelajaran. Contohnya, membangun suasana pembelajaran yang menyenangkan, aktif, dan mudah dipahami seperti menggunakan ice breaking dan kuis. Yang keenam, ada interdisipliner, pendekatan yang melibatkan penggabungan konsep, metode, atau sudut pandang dari dua atau lebih disiplin ilmu untuk menelaah suatu topik atau isu secara mendalam, menghasilkan pemahaman yang lebih komprehensif, inovasi, dan solusi baru. Dalam pendidikan, berarti pendidikan tidak berdiri sendiri, tapi memanfaatkan ilmu lain seperti psikologi, sosiologi, dan teknologi supaya proses belajar lebih efektif dan relevan sesuai dengan kebutuhan manusia.
Nah, dari materi yang sudah disampaikan, yaitu terdapat kesimpulan pendidikan dapat dipahami sebagai ilmu yang tidak hanya menghasilkan teori, tetapi juga menjadi pedoman praktik dalam mendidik yang terus berkembang secara dinamis sesuai dengan kebutuhan zaman dan tujuan kemanusiaan. Sekian, terima kasih. Bye-bye.